Kebelen, TPD Unsur Bawaslu, dan Yang Mulia Bapak Yohanes Fajar. Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 menorehkan catatan hitam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dari 7 kasus pelanggaran pemilu yang ditangani, sebanyak 9 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura. Seluruh putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura. Ironisnya, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi MK, Ketua Bawaslu Sarmi, Obed Chawer, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tidak ada pelanggaran pemilu di wilayahnya. Pernyataan itu bertolak belakang dengan fakta bahwa sidang pidana Pilkada Sarmi sedang berlangsung di pengadilan, dan putusan pidana telah dijatuhkan kepada 9 orang. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Obed Chawer pun kini disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam perkara nomor 157/PKE/DKPP/5/2025. Sidang pemeriksaan digelar di kantor KPU Provinsi Papua Kota Jayapura pada Jumat 1 Agustus 2025. Dipimpin oleh Majelis DKPP yang terdiri dari Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi, Maximus Leonardus Nemo, Yohanes Fajar Irianto Kabon, dan Yofri P. Kebelen. Pengadu dalam perkara ini adalah Agus Festus Moar yang memberikan kuasa kepada Wafda Hadian Umam dan Yansen Marudut. Pokok aduan menyebutkan bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak profesional dalam menjalankan tugas pengawasan, khususnya dalam menindak pelanggaran di 3 TPS, yakni TPS 01 Martewar, TPS 01 Keder Lama, dan TPS 01 Siaratesa. Kuasa hukum pengadu, Wafda Hadian Umam, menjelaskan bahwa di ketiga TPS tersebut telah terjadi pelanggaran serius yang berujung pada tindak pidana pemilu. Salah satunya adalah kasus pencoblosan ganda di TPS 01 Kampung Martewar. Diungkapkan Wafda bahwa ada anggota KPPS yang secara terbuka menggunakan mikrofon dan menyuruh masyarakat untuk mencoblos mewakili pemilih yang tidak hadir. Dan ini merupakan pelanggaran. Ia menambahkan, Ketua Bawaslu Obed Chawer diketahui hadir di lokasi saat kejadian di TPS 01 Martewar, namun tidak mengambil langkah apapun untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Padahal, saran untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU telah disampaikan oleh unsur Gakumdu, baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Namun rekomendasi itu diabaikan oleh Bawaslu dan PSU pun tidak pernah dilaksanakan. Dengan temuan tersebut, kuasa hukum pengadu menilai tindakan Ketua Bawaslu tidak profesional dan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, kuasa hukum meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan. Wafda juga mengungkapkan bahwa sebenarnya jumlah pelaku dalam kasus pidana pemilu di Sarmi lebih dari 9 orang. Namun 1 pelaku berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pencarian aparat penegak hukum. Ya, jadi terkait persidangan tadi di KPU Provinsi, itu sidang DKPP mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi, yaitu Obed Chawer. Nah, itu di dugaan tersebut terdapat beberapa pelanggaran, yang mana pelanggaran tersebut sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura. Nah, yang kami laporkan ke DKPP itu terkait tidak ada upaya dari Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, yang seharusnya itu Bawaslu itu memberikan rekomendasi untuk PSU, dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Gakumdu, baik itu dari unsur Polri maupun unsur kejaksaan, itu sudah memberikan saran waktu pembahasan pertama. Meskipun tindak pidananya itu belum dapat memenuhi unsur, namun secara administrasi ini merupakan pelanggaran administrasi. Jadi dari pihak kejaksaan dan polisi sudah menyarankan
Bawaslu untuk melakukan PSU, namun itu tidak dilakukan oleh Ketua Bawaslu. Nah, itu yang menjadi titik berat dari pemeriksaan persidangan DKPP hari ini. Terus kira-kira ada berapa orang yang akan di ini? Berapa orang yang tadi ke depannya 9 orang? Untuk pelakunya yang sudah diputus pidana atau terpidana itu ada berjumlah 9 orang, dan itu 9 orang itu dari 7 putusan. Jadi ada beberapa yang sama putusannya. Kemudian 9 orang itu ada salah satu pelaku dari KPPS itu tidak bisa diperiksa ataupun disidangkan karena melarikan diri. Itu keterangan dari kejaksaan tersebut. Ya. Pilkada Sarmi ini katanya kan pilkada yang paling ya. Jadi pilkada Kabupaten Sarmi ini pilkada yang menurut kami itu memecahkan rekor karena terdapat pelanggaran pemilu yang berujung pidana itu sebanyak 7 perkara gitu. Pilkada Kabupaten Sarmi menjadi sorotan nasional bukan hanya karena jumlah pelanggarannya yang tinggi, tetapi juga karena kasus-kasusnya berhasil diproses secara hukum hingga menghasilkan 7 putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Atas kerja keras ini, tim pelapor bahkan mendapat apresiasi dari KPU dan Bawaslu. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan. Bersifat pelanggaran tidak akan diulang gitu ya. Jadi saya ingin memastikan